Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kak Aulia Safabila Silawati dari Pendidikan Matematika UNCAD Hidayatullah Jakarta akan membawakan mengenai penggunaan SPSS pada skripsi. Skripsinya ini milik kakak tingkat saya, yaitu punyanya Fatika Suryani yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan Metode Pemodelan Matematis atau Mathematical Modeling terhadap Kemampuan Penalaran Generalisasi Matematis milik Fatika Suryani. Nah, dari dalam skripsinya ini beliau memakai uji T. Dan saya perkenalkan dulu mengenai SPSS, yaitu paket statistik untuk ilmu sosial adalah program perangkat lunak yang membantu menganalisis angka dalam berbagai bidang studi, terutama ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dikembangkan sejak akhir 1960-an oleh Norman Honey dan Nye. Norman H. Nye dan teman-temannya. SPSS kini jadi alat yang populer di kalangan pelajar, guru, dan peneliti untuk mengolah data skripsi dari riset akademis. Antarmuka yang dapat digunakan, menu analisis statistik yang lengkap, dan keluaran hasil yang rapi menjadikan SPSS menjadi pilihan utama dalam menganalisis data dengan efisien dan tepat. Salah satu menganalisis data yang sering dipakai di SPSS adalah uji T. Uji ini dipakai untuk membandingkan nilai rata-rata dua kelompok data, baik yang berpasangan atau uji T sampel berpasangan ataupun tidak berpasangan, uji T sampel independen. Uji T penting dalam riset kuantitatif untuk menguji dugaan perbedaan, contohnya membandingkan hasil belajar antara dua kelas atau sebelum dan sesudah diberi pelakuan. Di SPSS, proses uji T sangat mudah karena penggunaan tinggal menu analyze, tinggal pilih menu analyze, compare means, independent sample t-test atau varied sample t-test, lalu pilih variabel yang sesuai. Nah, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah punya skripsinya punya Kak Fatika di halaman 310. Nah, di sini dia sudah ada data-datanya. 310. Ini di sini sudah ada data-datanya ya. Di sini ada uji validitasnya, uji reliabilitas, dan uji T-nya. Nanti di sini saya akan menguji uji validitas dan uji reliabilitas karena di sini beliau masih memakai manual atau dengan Excel. Dan karena taraf kesukaran dan daya pembeda itu setelah saya cari informnya, ternyata masih perlu perhitungan manual atau dengan menggunakan Excel. Jadi belum ada di SPSS. SPSS hanya menunjukkan hasil akhir, tidak menunjukkan nilai semuanya. Nah, untuk itu kita akan mencoba uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas. Uji validitas ini di sini saya akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov kalau tidak salah namanya. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Dan di sini saya juga sudah punya salinan datanya ya teman-teman. Waduh, sedikit lama ya. Sabar ya, komputernya sedikit melek. Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Pelan-pelan pasti. Tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Kolmogorov-Smirnov. 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 Wah, kebanyakan sepertinya saya bukanya. Bukan kebanyakan. Nah, nggak apa-apa deh. Oke, lanjut di sini sudah dibuka. Kita langsung salin saja untuk uji validitas dan reliabilitas. Di sini sudah ada data semuanya ya. Kita masukkan aja nilainya dan totalnya juga ya. Uji validitas dan uji reliabilitas. Sini kita masukkan. Ctrl C, Ctrl V. Tunggu saja ya.
Nah, sini sudah keluar ya. Lalu kita klik variable view untuk mengubah nama-namanya. Ini karena angka tidak boleh di awal, jadi kita namakan sesuai ininya aja. Kita ubah A menjadi B, A menjadi 1, B menjadi 2. Seterusnya. B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, berarti ini nomor 4A, D2, D3, E1, E2, E3, 6. Nah, di sini kita ubah. Oh iya, terakhir nggak boleh ini. F berarti. Kita ubah menjadi ini DDC4 ini. Ini ini D1, ini nggak ubah. Ini total tadi. Total E3 F, E3, E2, E1, D3, D2, D1. Nah, sudah ada. Ini diubah dari scale menjadi ordinal, karena kan dia bentuknya nilai ya, bukan pengukuran. Nggak bisa ya. Nah, yang jumlah baru kita jadikan jadi scale. Oke. Setelahnya, ini biar 00-nya hilang, kita ubah desimalnya menjadi 0 aja. Karena kan dia nilainya bulat ya. Tidak ada koma-komaan. Nah, oke, selanjutnya seperti ini. Untuk uji validitas, itu yang pertama kita harus analyze, uji validitas. Ya, uji validitas. Uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas. Yang pertama kita analyze. Jadi lupa. Set. Apa sih? Kita untuk uji yang pertama itu kita uji validitas. Yang pertama kita pencet analyze, lalu pencet mana tuh tadi? Correlate, lalu bivariate. Kita masukkan semuanya. Jangan tempat begitu. Urutan ya, agar hasilnya tidak berantakan. C2, D3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F, dan juga total. Ini kita Pearson, pilih to tail, lalu oke. Nah, jadi ini hasilnya. Kita lihat di sebelah kanan, ini totalnya. Nah, nilainya itu tidak boleh lebih dari nilainya harus lebih dari nilai R tabel, ini bilangnya R ya, R hitung.
Nah, ini kan kebetulan 0,567, 0,363, ini kan masih lebih dari 0,291. Itu teman-teman untuk R-nya bisa lihat di Google atau dari sumber lain ya. Jadi ada untuk nilai R tabelnya, dan untuk data ini kebetulan R tabel itu 0,291. Nah, dan di sini terlihat kalau semuanya masih lebih di atas dari 0,291. Maka hasilnya adalah valid. Lanjut ke uji coba yang kedua, yaitu uji coba reliabilitas. Uji reliabilitas itu sama analyze, bedanya di sini kita pakai reliability test tadi. Non parametric test, bukan. Nih, scale reliability analysis. Masukkan semua ya. Masukkan semua sama. Prosesnya lumayan lama. C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, dan F. Ininya tidak perlu ini ya, tidak perlu tidak perlu dipasukkan, langsung aja oke. Untuk hasil ini kita harus melihat front batch alpanya itu nilainya harus lebih dari 0,7. Seperti itu. Dilihat dari R tabelnya juga ya, dari tabelnya juga. Oke, kita lanjut ke data baru yang kedua. Yang ketiga itu kita akan coba uji normalitas. Itu seharusnya yang pertama ya sebelum ini. Kita uji coba dulu uji normalitas, lalu uji homogenitas, habis itu baru uji ini. Setelahnya kita baru, karena ini pakai rata-rata ya, makanya saya lebih ujinya dulu. Sedangkan uji yang kedua itu baru uji rata-ratanya. Oke, kita uji normalitas. Di sini saya sudah punya datanya ya. Kita masukkan ke data baru aja. Ke sini. Uji silang aja. Ini datanya. Ini kecilin aja dulu. Ini datanya mana datanya? Nah, ini. Kita akan menggunakan nih rata-rata ini ya. Kita masukkan nilai kelas. Ini dia ada kok di nilai kelas kontrol sama kelas ini. Di deskripsinya ada. Ini nilai kelas eksperimen, ini nilai kelas kontrol. Kita ganti namanya eksperimen. Ini kontrol. Ini desimalnya 2, emang adanya 2, memakai 2, ini mindsetnya kita ganti ke scale. Lanjut, untuk uji coba normalitas, kita pakai analyze, lalu analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih yang one sample KS. Kita masukkan keduanya, kita options, ini kita tidak perlu deh, continue, ini kita uji normalnya aja ya, normalitas. Oke. Nah, ini ketemu ya hasilnya. Dan dia itu dilihat dari six to tail-nya ini. Itu tidak boleh kurang dari 0,5. Jadi 0,05. Dan ini kebetulan ada di 104. Dan juga 200. Jadi dia berdistribusi dengan normal. Lanjut untuk uji kedua yaitu uji validitas bukan. Uji homogen. Homogen itu datanya tidak seperti ini. Jadi dia kita ubah datanya, Ctrl C, Ctrl V. Ini diubah menjadi 1. Ini maksudnya penggolongan ya. Jadi yang kelas kontrol tadi itu, kelas eksperimen kita anggap sebagai 1.
kelas kontrol kita anggap sebagai 2. Nah, setelah itu, ini kita ganti aja biar rata-rata nilai kelas. Oke. Ini diubah dari scale menjadi ordinal, setelahnya. Nah, setelah diubah ke sini, kita masuk ke analyze, lalu kita cari compare means one way ANOVA. Oke. Nah, dari sini one way ANOVA-nya di sini kita lihat di signya ini, sisiknya ini nilainya itu harus lebih kecil dari 0,5. 0,5 jadi 0,50. Dan di sini dia sinaisiknya itu 0,03. Jadi dia terbukti emang ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Nah, lanjut kita ke uji coba yang terakhir, yaitu dengan menggunakan uji sampel t-test, yaitu caranya kita analyze, lalu kita pilih compare means, pakai independent sample t-test, masukkan rata-rata nilai kelas rata-ratanya, lalu nilai kelasnya ke grouping variabelnya. Options kita nyalakan, confidence percentage 95%. Oke, itu tidak perlu. Nilai kelasnya kita cari, define groupnya jadi 1 itu 1, 2 itu 2. Oke. Nah, setelah keluar hasilnya, di sini nilai standar deviasinya itu 1,16,0569, itu lebih dari 0,166 ya. Jadi emang yang ini juga standar errornya juga lebih besar dari 1,6. Jadi dia emang ada perbedaannya lah. Perbedaan dari dua kelas. Sedangkan untuk independent sample t-test ini dibacanya, kita lihat dari sig to tail-nya ini 0,03 dan juga dia harus lebih kecil dari 0,5. Anggapnya 50 lah. Ini 50 lebih besar dari 3. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk uji-ujinya, yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, lalu dilanjut dengan uji validitas dan juga uji normalitas, uji validitas dan juga uji reliabilitas. Setelah itu dilanjut dengan uji T. Sedangkan untuk uji daya peda dan kesukaran itu masih pakai manual. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Boleh ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.